Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali, tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Melenguh, lembu kuning meraung dengan keras. Gerakannya sangat lincah, sama sekali tidak menunjukkan kecanggungan khas makhluk sapi. Ia dengan mudah menghindari serangan Chu Feng yang mengamuk. Sapi iblis, apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Chu Feng menggertakkan giginya, lalu menyerangnya lagi dengan tatapan membunuh. Namun, targetnya kali ini adalah komunikator. Ia perlu tahu persis siapa yang menelepon Yellow Ox, agar nantinya ia bisa memberi mereka penjelasan yang masuk akal atas panggilan-panggilan aneh itu. Kalau tidak, bagaimana yang lain akan berpikir tentang ini? Setelah mengangkat telepon, yang mereka terima hanyalah serangkaian teriakan tak masuk akal yang terus-menerus. Membayangkan adegan ini, Chu Feng hampir muntah darah karena malu. Ia hampir mengamuk dengan niat membunuh yang membara. Sekalipun ia menerima tantangan itu dan memberanikan diri memberikan penjelasan kepada orang-orang itu, apa sebenarnya yang bisa ia katakan? Dan siapa yang akan mempercayainya? Ini telah berkembang menjadi masalah yang cukup memusingkan. Apakah dia akan memberitahu yang lain bahwa anak lembu emaslah yang menggunakan komunikatornya untuk berkomunikasi dengan mereka? Ini hanya akan semakin memperumit masalah, alih-alih menyelesaikannya. Terlepas dari semua kesulitan yang ditimbulkannya, sapi kuning tetap tidak kooperatif sama sekali. Dengan kelincahan yang luar biasa, ia menjauhi Chu Feng. Terlebih lagi, ia berdiri di halaman hanya dengan dua kuku belakangnya. Ia berdiri tegak dengan kuku depannya memeluk komunikator, berlari berputar-putar bersama Chu Feng sambil mencoba menghindarinya ke kiri dan ke kanan. Berikan padaku, teriak Chu Feng. Lembu kuning bahkan lebih lincah daripada manusia paling lincah sekalipun. Ia mengangguk-angguk, bergoyang, berkicau, dan bernyanyi seperti kera emas. Ia berlari mengelilingi meja batu, berputar-putar bersama Chu Feng seperti primata yang cerdas. Ia masih mencengkeram komunikatornya dan sesekali mengeluarkan beberapa suara gemuruh ke dalamnya. Wajah Chu Feng hampir berubah menjadi hijau. Apakah bajingan ini masih menelepon seseorang? Sapi iblis, aku akan membunuhmu. Teriaknya sambil meraung. Amarahnya yang membara hampir membuatnya pingsan. Sapi kuning hanya meremehkan kata-kata Chu Feng yang penuh amarah. Rasa jijik terpancar di wajahnya. Sudah melakukan segala kejahatan, tapi masih bersikap agresif karena gengsi. Apa kau bercanda? Chu Feng tidak bisa berlari cukup cepat untuk menjerat anak sapi itu, jadi ia harus melemparkan semua benda di halaman ke arahnya untuk mengalihkan perhatian dan memperlambatnya. Baginya, ini sungguh siksaan yang menyedihkan. Semakin lama sapi kuning berpegangan pada komunikator itu, semakin ia merasa malu dan terhina. Akhirnya, Yellow Ox menghentikan gerakan lincahnya dan meletakkan komunikator di atas meja batu. Kemarahan dan amarah terpancar di wajah Chu Feng. Ia ingin menangis, tetapi tak kuasa menahannya. Jelaslah, sapi kuning begitu penasaran dan sayang kepada komunikator itu, sehingga meskipun ia telah meletakkannya, ia masih mencoba menyodoknya dengan kuku depannya yang cekatan. Chu Feng memelototinya dan duduk di samping meja batu dengan kelelahan luar biasa. Ia melirik komunikator, lalu menoleh ke arah sapi kuning. Penjelasan apa yang akan ia berikan? Bagaimana ia akan meminta maaf atas nama sapi kuning atas kekonyolannya yang konyol? Ia merasa sangat frustrasi. Ia menghela napas lega, lalu mengambil komunikator. Karena benar-benar tak ada pilihan lain selain mengatakan yang sebenarnya, Chu Feng terpaksa bersiap dan mengungkap keberadaan sapi kuning. Ingat, beberapa menit lagi, aku akan memintamu untuk membuktikan kata-kataku. Kau hanya perlu berteriak beberapa kali saat aku memintamu. Mengerti? Chu Feng mendesaknya berulang kali. Sapi kuning mengangguk dengan perasaan bersalah dalam sikap yang tampaknya kooperatif. Chu Feng membeku ketika ia melihat daftar kontak di komunikatornya. Kemana perginya semua kontak itu? Mengapa mereka tidak ada lagi? Chu Feng benar-benar tercengang. Kemana mereka pergi? Chu Feng tiba-tiba teringat momen terakhir ketika sapi kuning menusuk dan menyenggol komunikator. Apakah saat itu seluruh daftar kontak terhapus? Sapi kuning, dasar bajingan. Lihat apa yang telah kau lakukan. Chu Feng berteriak. Beberapa menit yang lalu, ia memikirkan solusi untuk insiden memalukan ini, namun beberapa menit kemudian, semuanya berubah total dan tak dapat diperbaiki. Siapa yang baru saja kau telepon? Chu Feng menginterogasi sapi kuning dengan suara agak keras. Ia pernah melihat nama Lin Naoi sebelumnya, dan Lin Naoi adalah orang terakhir yang ingin ia hubungi. Tapi siapa lagi yang dipanggilnya? Sapi kuning menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, seolah menyiratkan sifatnya yang sederhana dan jujur. Artinya, dengan kata lain, sapi kuning juga tidak tahu siapa yang baru saja dipanggilnya. Iklan oleh Pub Future. Iklan Pub Future. Bagaimana kamu bisa masuk ke daftar kontakku? Chu Feng cukup frustrasi. Tepat pada saat inilah komunikator tiba-tiba hidup kembali dengan kilatan cahaya yang cepat. Itu adalah panggilan dari Zhou Kuan. Suara Zhou Kuan yang meringkik langsung terdengar ketika Chu Feng mengangkat telepon.
Sapi iblis, beraninya kau terus menggangguku. Ini aku, jawab Chu Feng. Syukurlah. Komunikatornya akhirnya kembali. Sapi sialan itu terus-terusan menggangguku dengan telepon-telepon bertubi-tubi. Dan yang dia lakukan cuma, mu. Chu Feng menegang karena gelisah dan malu. Bisa dibayangkan apa yang telah dilakukan sapi konyol ini kepada semua orang di daftar kontaknya. Siapa lagi yang bernasib malang harus duduk dan menanggung serangkaian pelecehan terang-terangan ini? Chu Feng tidak perlu mengkhawatirkan Zhou Kuan. Lagi pula, ia pernah mengalami sendiri frustrasi yang dialami anak lembu emas ini. Ia akan dengan mudah memahami penyebab masalahnya tanpa perlu banyak penjelasan. Setelah hening sejenak, Chu Feng akhirnya memutuskan untuk menelepon Lin Naoi. Panggilan itu diangkat, tetapi tak ada percakapan di antara mereka. Musik yang menenangkan mengalun di latar belakang sementara Chu Feng tetap terdiam. Ia tak ingin terburu-buru membicarakan masalah ini secara serius. Aku bukan orang yang membosankan, pikir Chu Feng dalam hati. Musik menghilang di sisi lain, tetapi Lin Naoi tetap diam. Keduanya terdiam. Samar-samar, mereka bisa mendengar samar-samar suara napas masing-masing. Keheningan berlangsung selama lebih dari 1 menit. Tiba-tiba, sapi kuning bergegas ke meja batu dengan kepala terangkat. Ia menggeram ke arah komunikator dengan raungan yang hampir memekakkan telinga Chu Feng. Chu Feng dapat dengan jelas mendengar bunyi klik tajam pecahan kaca dari seberang telepon. Tak diragukan lagi, auman anak sapi yang memekakkan telinga itu juga mengejutkan Lin Naoi. Namun, ia kemudian menutup telepon. Untuk waktu yang lama, Chu Feng kaku, tak percaya, dan ngeri. Ia membeku di tempatnya hingga tiba-tiba berteriak marah. Bajingan, akan kucabik-cabik tubuhmu. Kepolosan tergambar jelas di wajah Yellow Ox seolah berkata, bukankah kau baru saja menyuruhku bekerja sama denganmu dengan berteriak? Chu Feng sekali lagi mengejar anak sapi itu. Halaman berubah menjadi medan perang, tempat para manusia menjerit dan sapi meratap. Akhirnya, Chu Feng benar-benar kelelahan dan tak berdaya. Ia langsung pergi tidur di kamarnya. Saat ini, ia sudah tak peduli lagi dengan orang-orang di daftar kontaknya. Ia hanya ingin beristirahat sejenak dari segala keresahan dan kekacauan yang terjadi hari ini. Iklan Pub Future. Cahaya siang telah berganti dengan kegelapan malam ketika dia akhirnya terbangun. Chu Feng menyiapkan makan malam yang mewah dan berlimpah untuk memanjakan dirinya. Ini adalah jasa sekaligus kebajikannya. Untuk menghilangkan rasa jengkel di hari itu, yang ia butuhkan hanyalah pesta yang meriah. Awalnya, jari-jarinya gatal ingin berkelahi dengan anak sapi yang menyebalkan itu, tetapi amarahnya mulai mereda. Akhirnya, ia memaafkan sapi kuning dan bahkan memberinya makan rumput dan buah-buahan segar. Pada malam hari, Chu Feng membaca berbagai laporan tentang proses mutasi yang terjadi di seluruh dunia. Tiba-tiba, sinyal di komunikator dan televisinya mulai kehilangan stabilitas. Jelas, sinyal tersebut dipengaruhi oleh suatu gangguan. Ia menduga kemungkinan besar sinyal tersebut disebabkan oleh hilangnya satelit lain di luar angkasa akibat serangan makhluk luar angkasa. Akhirnya, efek gangguan menghilang dan sinyal pulih. Internet kemudian ramai dengan diskusi. Beberapa berita semi-resmi telah keluar, menyatakan bahwa hampir semua tanaman mengerikan yang mengambang di udara telah dihancurkan dan dibersihkan. Ia agak khawatir, karena yakin ini bukan akhir, sebab banyak daerah tengah mengalami banyak perubahan total saat ini. Seseorang telah mengunggah foto yang jelas menggambarkan kemunculan puluhan ribu gunung agung di luar rumah orang tersebut. Layaknya gunung-gunung yang muncul di antara pegunungan Taihang, gunung-gunung ini merupakan pemandangan yang sangat megah. Tingginya yang menjulang menembus awan-awan tinggi di atas. Mereka bagaikan pemandangan dari sebuah dongeng atau fabel agung yang menggambarkan rahasia alam. Ada laporan lain yang menyatakan bahwa seorang pemuda akhirnya melakukan perjalanan ratusan li sebelum mencapai sebuah kota yang diperkirakan berjarak 10 li. Saat ini, kejadian-kejadian aneh bukan lagi hanya menjadi keistimewaan pegunungan seperti Gunung Song, Gunung Wangwu, dan pegunungan Taihang. Pemandangan dan penampakan yang tak terpahami muncul di banyak tempat. Gunung-gunung yang sangat tinggi muncul berkelompok dalam ribuan di seluruh dunia. Air terjun bulan Agustus menggantung di tebing yang curam. Rasa jijik terhadap perubahan tampaknya terjadi dalam proses satu langkah. Hal itu tidak hanya terbatas pada beberapa wilayah khusus. Gunung-gunung dan sungai-sungai terkenal semuanya dipenuhi roh dan nimbus. Binatang buas dan burung pemangsa muncul samar-samar di wilayah-wilayah ini, membuat dunia menjadi tempat yang semakin berbahaya. Retakan tanah, pemadaman listrik, kegagalan komunikasi, implosi dan keruntuhan bangunan bukan lagi pemandangan langka. Kejadian-kejadian ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan menimbulkan ancaman yang terus-menerus bagi kehidupan dan kesejahteraan orang-orang di seluruh dunia. Malam telah larut. Chu Feng duduk diam di lantai kamarnya. Ia tahu apa yang seharusnya terjadi kini telah terjadi. Sudah waktunya episode perubahan paling dahsyat itu terjadi. Ledakan. Seseorang mengetuk pintu. Sapi kuning berteriak. Chu Feng membuka pintu. Anak lembu emas itu memberi isyarat agar dia mengikutinya ke halaman.
Kemudian, sapi kuning duduk bersila di tanah dengan kepala terangkat menghadap langit berbintang. Ia memulai latihan pernapasan khusus dan mengisyaratkannya untuk menirunya. Chu Feng terkejut oleh kenyataan bahwa Yellow Ox mendesaknya untuk mengadopsi sistem pernapasannya. Dia menenangkan dirinya dan bernapas sesuai sistem aneh itu, merasakan tubuhnya dikelilingi oleh esensi kehidupan yang kuat. Cahaya bulan terasa lembut dan halus. Semalam redup dan samar, lalu mulai menebal di rambut Chu Feng, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik dan mengumpulkan cahaya di sekelilingnya. Akhirnya, cahaya itu berubah menjadi aura suci yang tak tertandingi kesucian. Selain itu, bintang-bintang di langit juga menyebarkan esensinya seperti sungai yang mengalir ke arah Chu Feng. Hari berganti lagi ketika matahari musim panas yang merah terbit, memenuhi langit di atas pegunungan Taihang dengan semburat merah muda cerah. Lembu kuning tiba-tiba mengamuk. Ia meraung dan mengerang. Ia mengundang Chu Feng ketika ia bergegas keluar dari halaman. Rumah Chu Feng terletak di ujung timur desa Qingyang. Tepat di luar gerbang halamannya, terdapat hutan buah-buahan yang luas, suasananya tenang dan damai. Dari sana, kita juga bisa memandang ke kejauhan dan melihat punggungan pegunungan Taihang yang megah. Lembu kuning menerobos masuk ke perkebunan anggrek. Ia berlari dengan keempat kakinya, berlari liar di depan Chu Feng. Chu Feng mengejarnya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi ia hampir tidak mampu mengejar kecepatan anak lembu emas ini. Biasanya, seekor lembu jantan akan memberi kesan lambat dan lamban. Itulah karakter sapi mereka. Namun, anak lembu setinggi 1 meter ini tampaknya telah menentang semua stereotip tersebut. Ia memiliki stamina dan kecepatan yang setara dengan macan tutul. Ia berlari melintasi hutan anggrek ini. Ia cepat dan lincah, meluncur di rerumputan di bawahnya. Akhirnya, ia tiba di area terbuka, meninggalkan perkebunan anggrek di belakangnya. Di depan mereka, tampak sebuah bukit kecil yang menghalangi jalan mereka dan memancarkan gumpalan kabut putih saat matahari merah terbit dari timur. Bukit ini belum pernah ada sebelum pergolakan yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Berbeda dengan gunung-gunung lain yang muncul dalam episode perombakan radikal itu, bukit setinggi 200 meter ini dapat dianggap kerdil jika dibandingkan. Selama beberapa hari terakhir, Yellow Ox telah mengawasi bukit itu dengan ketat sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan hari ini. Chu Feng terkejut. Apakah ini satu-satunya target Yellow Ox selama ini? Melenguh. Sapi kuning mengerang pelan dan dalam. Dengusan bagai guntur ini adalah caranya mengekspresikan kegembiraan dan kegembiraan. Setelah berhari-hari tertidur, akhirnya ia bertindak. Tak ada rerumputan asing maupun pepohonan tua di bukit itu. Tak ada pula binatang buas maupun burung pemangsa. Bukit ini mungkin yang paling biasa dan paling tak mencolok di antara semuanya. Namun ada satu hal yang menarik perhatiannya, yaitu kepulan asap putih yang mengepul dari ujung bukit. Sapi kuning berhenti dan berdiri terpaku. Matanya tampak berapi-api, seolah-olah ia berlomba-lomba mencari sesuatu yang berarti. Ia tetap diam, menunggu sesuatu terjadi. Meskipun penasaran, Chu Feng tidak membuka mulut untuk bertanya. Ia tampak tenang dan kalem, berdiri tak bergerak di samping anak lembu emas. Mereka saling berpelukan, menunggu momen misterius itu tiba. Matahari terbit tampak sangat terang dan merah. Chu Feng tidak yakin apakah itu hanya imajinasinya, tetapi ada perasaan nyaman dan bersemangat yang tak terlukiskan saat cahaya pagi menyinari tubuhnya. Chu Feng juga menyadari bahwa seluruh dunia tampaknya mengalami peningkatan kekuatan dan vitalitas. Tiba-tiba, cahaya pagi itu pecah dengan gemilang. Tiba-tiba terasa jauh lebih suci dan sakral. Cahaya itu menerangi setiap sudut negeri. Sementara itu, Chu Feng terkejut karena ia juga menemukan bahwa semua gunung raksasa yang terletak jauh di dalam pegunungan Taihang berkilauan dengan cahaya dan warna yang memukau. Cahaya itu memancar dari gunung ke langit yang megah di atas. Saya bisa merasakan kehidupan yang kaya tiba-tiba meliputi saya dan dunia di sekitar saya, gumam Chu Feng. Itulah substansi yang memancar dari pegunungan purba yang membentang dan meluas di seluruh langit dan bumi. Orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa seolah-olah mereka semua telah dibaptis dan dimurnikan serta dibersihkan dari dosa. Lembu kuning masih tak bergerak. Ia tampak acuh tak acuh terhadap segala warna dan cahaya suci yang dianugerahkan kepadanya. Ia terus menatap bukit. Tiba-tiba, bukit itu bergetar. Getaran itu segera diikuti oleh semburan kabut berwarna yang membuatnya begitu mempesona sekaligus membingungkan. Melenguh, lembu kuning berteriak kegirangan. Ia mengabaikan kehati-hatian angin dan bergegas mendaki bukit di sepanjang punggung bukitnya. Ia mendekati sebuah gua yang sebelumnya tertutup tanaman ivy dan tanaman merambat, tetapi kini tersingkap oleh ledakan cahaya dan warna. Dengan keberanian dan kegagahannya yang khas, lembu kuning terjun ke dalam gua dengan ekspresi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Chu Feng mengejarnya hingga ke dalam gua yang dalam di kedalaman bukit. Jalan setapak di dalam gua itu penuh dengan bekas-bekas kapak. Jelas, jalan setapak ini tidak terbentuk secara alami. Seseorang dari zaman yang tidak diketahui telah menggali gua itu dengan alat primitif.
Gua itu mengepulkan uap transpirasi. Sinar matahari pagi menyinari kabut tipis, menjadikan pemandangan ini begitu surrealis. Jika ini hanya gua yang terbentuk secara alami, mengapa jalan setapak di dalamnya terasa begitu misterius dan mistis? Di lingkungan ini, Chu Feng merasakan vitalitas dan kekuatan di dalam tubuhnya meningkat. Ia merasa seolah-olah tubuhnya telah dipelihara oleh semacam zat aneh dari dalam gua. Apa itu tadi? Tiba-tiba, ia melihatnya dengan jelas. Seekor ular kecil bertubuh putih keperakan. Ular itu menempel di tepian dinding batu, tetapi anak lembu emas menelannya bulat-bulat. Pemakan daging. Tidak. Chu Feng tiba-tiba menyadari bahwa apa yang baru saja ditemukannya mungkin bukan ular biasa. Ada aroma samar yang menyenangkan tercium dari tubuhnya, dan saat tersangkut di mulut anak lembu emas yang menelan ludah, aroma itu berubah menjadi gumpalan asap putih yang segera menghilang ke udara tipis. Itu bukan ular. Yellow Ox berlarian menuju celah cahaya di ujung lorong gua. Chu Feng mengikuti Yellow Ox dari dekat. Ia merasa jarak yang mereka tempuh di gua ini telah jauh melampaui batas jangkauan bukit. Selain itu, sepanjang perjalanan, tampaknya tidak ada jalan memutar yang rumit dengan banyak belokan atau naik turun. Seluruh jalan setapak itu datar dan lurus. Alam semesta paralel. Itulah kalimat pertama yang terlintas di benak Chu Feng. Di sepanjang jalan, Chu Feng melihat beberapa ular putih keperakan lagi. Ia menangkap beberapa dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia merasa seperti naik ke surga dan menjadi abadi. Tubuhnya terasa ringan dan penuh energi. Apakah ini hanya gumpalan asap? Chu Feng terkejut. Ia yakin gumpalan itu pasti mengandung beberapa zat khusus yang dapat meningkatkan kekuatan dan vitalitas seseorang. Ini sungguh zat yang tak ternilai harganya. Akhirnya, jalan itu sampai di ujung. Samar-samar, tampak ada awan cahaya redup yang menghalangi dan menutupi sesuatu yang misterius dan tak diketahui. Setelah raungan panjang, sapi kuning menghentakkan kaki menembus lingkaran cahaya dengan tekad yang kuat. Chu Feng kemudian mengikutinya. Sapi kuning tercengang sesaat kemudian, sementara Chu Feng tampak terpesona. Keduanya menemukan sesuatu yang sulit dipercaya dan sulit dibayangkan sebagai sesuatu yang nyata. Di ujung jalan, di balik layar cahaya yang remang-remang ini, keheningan mutlak menyelimuti. Yang terasa sulit dipercaya adalah kehadiran sebuah planet raksasa di depan mereka. Planet itu luas tanpa batas. Berputar lambat dan perlahan. Segalanya terasa begitu tiba-tiba dan mendadak. Di mana tempat ini? Apakah mereka sudah sampai di luar angkasa? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa menjelaskan kemunculan tiba-tiba planet raksasa yang berputar ini? Sapi kuning tercengang, tetapi Chu Feng benar-benar ketakutan. Tak ada yang bisa dijelaskan di sini. Semuanya terasa begitu acak dan tiba-tiba. Siapa sangka memasuki lubang menganga di bukit yang tampak biasa saja bisa mengarah ke tempat seperti ini. Gravitasi tampaknya hilang, tetapi mereka tampaknya tidak menyadarinya. Kalau kita mendekat lagi, menurutmu kita bisa sampai ke planet itu? Chu Feng bicara seolah-olah sedang tidur. Planet itu kuno. Ia membawa nuansa perubahan kehidupan yang menunjukkan umurnya yang panjang. Ia bergerak dalam gaya rotasi, dan seperti planet lain yang melayang di angkasa yang luas, putarannya hampir tak terlihat. Kabut tebal itu berasal dari planet, membubung menuju celah tempat Chu Feng berdiri. Kemudian, berubah menjadi lapisan asap tebal, menghilang ke dalam kekosongan gua. Awas, ada sesuatu yang datang ke arah kita, teriak Chu Feng dengan waspada. Selain kabut putih, ada objek lain yang melaju cepat ke arah mereka. Hah, ular perak. Ia melihatnya. Zat aneh itu mengembun menjadi bentuk ular, melesat ke arah mereka bersama kabut. Sapi kuning membuka mulutnya dan menelan ular-ular itu bulat-bulat, begitu pula Chu Feng. Ia tahu bahwa mereka bukanlah ular sungguhan, melainkan zat misterius yang berbentuk ular. Mengapa ada planet? Apakah mereka berdiri di tengah angkasa yang dalam? Untuk saat ini, Chu Feng tidak mau repot-repot memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini karena keduanya sibuk menangkap dan menelan zat-zat misterius itu. Akhirnya, perut mereka membuncit dan menggembung. Mereka merasa perut mereka hampir pecah. Baru sekarang mereka berhenti melahap makanan mereka yang lezat dan memulai perjalanan pulang dengan berat hati. Saat mereka akhirnya keluar dari gua, Chu Feng merasa dunia telah menjadi begitu berbeda, seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Kemana mereka tadi? Tiba-tiba, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Bukit-bukit berguncang dan retakan-retakan muncul. Sapi kuning bergegas menuruni bukit. Chu Feng sudah kekenyangan dan kekenyangan sampai meluap-luap, jadi berlari menjadi tugas yang menantang baginya. Ia meraih anak sapi itu pada sepasang tanduk emasnya, lalu menerjang punggungnya. Lembu kuning melirik tajam ke belakangnya, tetapi sekarang bukan waktunya untuk berlama-lama lagi. Ia tersentak, terbentur, terlempar, dan meronta-ronta, tetapi semua upaya untuk menurunkan Chu Feng dari punggungnya terbukti sia-sia. Ia harus menjadi tunggangan pribadi Chu Feng menuruni bukit. Saat mereka melesat semakin jauh dari bukit itu,
bukit itu perlahan hancur, lalu akhirnya dengan suara ledakan keras, bukit itu hancur menjadi tumpukan debu yang menjijikkan. Akan tetapi, selama hancurnya, kabut putih bergulung-gulung, bagaikan lautan badai yang menerjang kubah surga di atas. Tuhan tahu berapa lama sebelum kabut dan debu akhirnya menghilang dan berhamburan ke daerah sekitar. Lembu kuning terhuyung-huyung melintasi tanah berdebu dengan kepala menunduk. Ia menunggu debu dan kabut mereda sebelum akhirnya mendekati lokasi bukit dengan sangat hati-hati. Chu Feng juga mendekat. Hanya bebatuan dan pasir yang tersisa di sana. Seluruh struktur telah runtuh menjadi kehampaan. Adapun gua itu dan apa yang disebut alam semesta paralel itu, keduanya tidak lagi dapat ditemukan. Kok bisa ada tempat seperti ini? Dan kok bisa terhubung dengan planet luar angkasa? Chu Feng dipenuhi keraguan dan pertanyaan. Sapi kuning tidak menjawab. Setelah mereka kembali ke halaman, ia langsung memasuki kondisi trans yang menandakan dimulainya latihan pernapasan lainnya. Kali ini, latihan itu berlangsung lama. Chu Feng melakukan latihan bersama anak sapinya. Ada perbedaan yang nyata dalam pengalamannya kali ini. Ia merasakan vitalitasnya yang luar biasa kaya dan kuat, dan selama latihan, tubuhnya menjadi berkeringat dan lembab. Pikirannya terasa pusing dan mengantuk. Entah berapa lama sebelum akhirnya ia terbangun dari trans. Ia tercengang ketika mendapati jantungnya berdetak kencang seperti drum. Kemudian, ia juga menyadari bahwa penglihatannya telah membaik secara drastis. Ia dapat dengan jelas melihat siluet seekor kucing hutan di puncak gunung yang jauh. Hal ini jelas merupakan hal yang mustahil di masa lalu. Chu Feng terkejut dengan perubahan ini. Tubuhnya berbau busuk dan tak sedap karena keringat berlebih. Di saat yang sama, ia juga merasa sangat lapar. Ia merasa sangat lapar hingga ingin melahap seekor sapi. Ia langsung menatap anak lembu emas itu, dan anak lembu itu pun tersadar. Ia juga memelototinya dengan mata hijaunya dan menyeringai lebar. Anak lembu itu menunjukkan tatapan licik seolah hendak menelannya bulat-bulat. Chu Feng bergegas ke kamar mandi, lalu meletakkan makanan dan hidangan lezat di meja makan sebelum dia melahapnya. Sementara itu, anak lembu emas itu juga melahap rumput dan buah-buahan, lalu masuk ke ruang makan dan mencoba menyambar makanan yang sedang dimakan Chu Feng. Akhirnya, anak lembu emas itu pun melepaskan statusnya sebagai herbivora yang baik hati dan mulai melahap berbagai macam steak dan potongan daging milik Chu Feng. Entah kenapa, Chu Feng merasa sangat lapar. Makanan itu sepertinya tidak cukup untuk memuaskan keinginannya untuk mengenyangkan dan merasa kenyang. Namun, meskipun ia telah makan lebih dari 10 kali lipat dari biasanya, ia masih merasa lapar. Namun, Chu Feng tidak berani makan lagi. Khawatir akan kerusakan yang mungkin terjadi pada sistem pencernaannya, Chu Feng hanya bisa duduk di sana, menyaksikan dengan tak berdaya dan tanpa perasaan saat anak sapi itu makan seperti angin puyuh yang menyapu gumpalan awan yang berserakan. Saya sangat lapar. Ia pun ketakutan, takut kalau tubuhnya akan terserang penyakit atau masalah yang tidak dapat disembuhkan akibat latihan pernafasan, maka ia tidak ragu lagi sebelum pergi ke desa untuk menemui dokter yang memiliki kebajikan luhur dan patut dihormati. Bagaimana tubuhmu bisa menjadi begitu abnormal? Dokter Wang adalah seorang pria tua dengan wajah yang baik hati dan ramah, tetapi saat ini, ia juga tampak ketakutan. Ia menatap Chu Feng dengan wajah cemberut. Chu Feng terkejut. Apakah ada masalah yang mengancam jiwaku? Tidak, dan faktanya, Anda jauh lebih sehat daripada manusia biasa. Indeks kehidupan Anda rata-rata 10 kali lebih tinggi daripada manusia normal. Dr. Wang menyimpulkan setelah serangkaian tes komprehensif dilakukan pada tubuh Chu Feng. Chu Feng tercengang. Dia tidak pernah menyangka hasilnya akan seperti ini. Tapi aku masih sangat lapar. Chu Feng menjelaskan masalahnya. Apakah Anda merasa perut Anda membuncit? Tanya Dr. Wang. Tidak, sama sekali tidak. Kemampuan pencernaan dan penyerapan Anda juga 10 kali lebih tinggi daripada manusia normal. Makanan dapat dengan cepat diubah menjadi molekul dan zat esensial di dalam saluran pencernaan Anda. Jika Anda merasa lapar, makanlah sesuka hati. Seharusnya tidak ada masalah. Meskipun Dr. Wang belum pernah melihat pasien seperti ini sebelumnya, ia yakin dengan saran yang diberikannya. Bisakah Anda merahasiakan semua yang kita bicarakan hari ini? Chu Feng memberikan banyak nasihat kepada Dr. Wang sebelum pergi. Ia tidak ingin informasi ini diketahui orang lain. Dr. Wang mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia juga meminta Chu Feng untuk datang memeriksanya kapan saja jika diperlukan. Sebenarnya, ia sangat peduli dengan kasus Chu Feng. Ia ingin terus memantau perkembangan Chu Feng. Ia ingin melihat seperti apa Chu Feng nantinya. Chu Feng mulai melahap makanan dan minuman segera setelah dia kembali ke rumah. Sambil makan, ia melihat-lihat berita di komunikatornya. Kemudian, yang mengejutkannya, banyak berita melaporkan kabut tebal yang terjadi di banyak tempat. Beberapa gunung di tempat lain juga runtuh, esensi vital yang mengalir dari reruntuhannya sama dahsyatnya dengan gelombang laut.
Artinya, situasi yang mirip dengan apa yang terjadi di bukit kecil itu juga terjadi di tempat lain di dunia ini, tetapi masih belum diketahui apakah ada orang lain yang juga memasuki alam semesta paralel seperti yang dilakukannya. Katakan padaku, apakah ini salah satu momen atau titik balik yang telah kau tunggu-tunggu sejak kau datang ke dunia kami? Tanya Chu Feng. Sapi kuning mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Butuh beberapa saat baginya untuk akhirnya memahami respons aneh anak sapi itu. Bagi sapi kuning, pertemuan sebelumnya dengan alam semesta paralel bukanlah hal besar atau penting. Itu hanya bisa menjadi kesempatan yang berpotensi mengarah pada sesuatu yang besar, tidak lebih. Chu Feng agak terkejut dengan ketidakpedulian anak sapi itu. Baginya, pertemuan ini telah meningkatkan banyak indikator vitalnya 10 kali lipat, dan ini saja berpotensi menjadi titik balik penting dalam kehidupan Chu Feng. Selain itu, perubahan-perubahan lain juga telah berkembang secara bertahap dalam dirinya. Kepuasan menyantap makanannya memang terlambat, tetapi momen itu sungguh membahagiakan dan memuaskan ketika akhirnya ia merasa kenyang. Tubuhnya diselimuti kehangatan. Ia berbaring telentang di kursi, menikmati kedatangan yang tertunda ini, kenikmatan yang tak tertandingi. Meja makan penuh dengan piring-piring kosong. Chu Feng agak tercengang. Berapa banyak yang sudah kumakan? Apakah aku benar-benar menjadi ember nasi yang layak? Di dekatnya, lembu kuning sedang tidur nyenyak dengan perut membuncit. Rasa kantuk menyerbu kepalanya. Ia tak mampu lagi menahan keinginan untuk tidur, sehingga ia tertidur begitu kembali ke kamar. Malam itu ia tidur nyenyak. Ia baru bangun siang. Perutnya kembali berbunyi. Rasa lapar itulah yang membangunkannya. Chu Feng terkejut. Apakah aku akan menghabiskan seluruh hidupku dalam lingkaran setan, makan lalu tidur, ini selamanya? Lalu, apa bedanya aku dengan babi? Sapi kuning telah bangun beberapa jam lebih awal darinya. Sementara Chu Feng masih tertidur lelap, anak sapi itu mencari makanan di seluruh rumah. Ia telah menghabiskan semua buah dan sayuran dari kulkas, dan itu pun tidak cukup. Ia datang untuk meminta lebih banyak makanan kepada Chu Feng. Sabar ya, nak, aku akan segera membuatkanmu semur daging sapi, kata Chu Feng dengan masam. Ia mengambil sepotong daging mentah dari freezer dan membawanya ke dapur. Anak sapi itu menatap, melotot, lalu terhuyung-huyung berdiri dengan kuku belakangnya. Sepasang tanduknya berkilauan saat kepulan uap putih mengepul dari lubang hidungnya. Ia berhadapan dengan Chu Feng di lorong masuk dapur. Pergi, pergi, pergi. Jangan berdiri di sini dan menggangguku. Ini daging babi, kata Chu Feng dengan hati nurani yang bersalah. Pada akhirnya, Yellow Ox melahap semua daging yang telah disiapkan Chu Feng untuknya. Untuk dirinya sendiri, ia merebus sepanci daging sapi dengan tekad bulat. Dengan hikmat, ia memberitahu anak sapi itu bahwa ia sebenarnya sedang makan daging kambing, dan karena daging kambing biasanya terasa agak amis, ia menyarankannya untuk tidak memakannya. Sapi kuning mulai curiga. Ia sering mengintip ke dalam panci dan membuka mulutnya beberapa kali. Tak seorang pun tahu apakah ia akan mencicipi dagingnya atau ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya, Chu Feng menghabiskan sepanci daging sapi tanpa banyak gangguan dari anak sapi itu. Bajingan, penciumannya tajam sekali, ya. Nanti aku jadi repot kalau makan apapun yang berbau daging sapi. Takut ketahuan, Chu Feng mengumpat pelan. Pada saat yang sama, ia juga melontarkan kritik yang tak terucapkan. Baginya, rasanya hampir tak masuk akal jika seekor sapi menjadi karnivora. Namun lega rasanya, nafsu makannya hari ini tak lagi sebesar kemarin. Ia makan jauh lebih sedikit. Ia kemudian tiba di halaman, mencengkeram meja batu yang berat itu hanya dengan satu tangan. Ia dapat mengangkat meja itu ke atas kepalanya dengan mudah hanya dengan satu tangan. Chu Feng ingin tahu seberapa kuat dirinya sebenarnya. Ia mengincar sebuah batu lanskap di halaman. Batu itu sangat berat. Dulu, dibutuhkan kerja sama puluhan orang untuk meletakkannya di sudut halaman itu. Beratnya bisa mencapai 700 jin. Bongkahan batu itu juga besar, yang awalnya membuatnya sangat sulit untuk meraihnya. Namun, Chu Feng masih berhasil menggenggamnya erat-erat, lalu dengan kekuatan tiba-tiba, ia mengangkat bongkahan batu kecoklatan itu. Lalu, dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, ia membanting batu itu ke tanah. Bahkan permukaan bumi pun bergetar hebat akibat benturan itu. Chu Feng terpesona. Kedua lengannya memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Ia tak pernah menyangka dirinya mampu mengangkat sebongkah batu seberat itu. Hal ini sungguh mengejutkan baginya. Kalau ini dilihat oleh laki-laki lain, mungkin reaksinya tidak akan ada bedanya dengan reaksinya. Ini jauh lebih dari sekadar peningkatan kekuatan 10 kali lipat, gumam Chu Feng. Kemudian, ia mengeluarkan pengatur waktu dan meninggalkan halaman. Ia berencana menguji kecepatannya. Setelah melesat dengan kecepatan tinggi, Chu Feng melesat di udara. Ia bisa mendengar desiran angin dan melihat pepohonan yang cepat mundur di sampingnya. 3 detik untuk 100 meter. Chu Feng begitu takjub melihat hasilnya sendiri hingga ia hampir tak bisa berkata-kata.
Meskipun kecepatannya tidak 10 kali lipat kecepatan manusia normal, ini tetap sebuah awal. Ia melampaui semua batas kecepatan manusia yang tercatat, bukan hanya dengan selisih tipis. Dia dibiarkan dalam keadaan tak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Kemudian, ia melakukan sejumlah upaya lain. Dari penglihatan dan kemampuan bertarungnya hingga kecepatan refleks dan pendengarannya, semuanya meningkat pesat. Tentu saja, semuanya hanya perkiraan kasar, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya akurat. Chu Feng senang sekaligus takut. Kulitnya tampak berkilau dan sebening kristal, seolah-olah ia telah terlahir kembali untuk kedua kalinya. Samar-samar, bahkan tercium aroma wangi di sekujur tubuhnya. Hal ini agak mirip dengan kisah-kisah yang diceritakan tentang para pendeta dan biarawan tersebut. Tubuh mereka tetap utuh dan harum bahkan setelah kematian, dan penyebabnya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Selama 2 hari berikutnya, Chu Feng diam-diam tinggal di rumah, menutup pintu, berfokus pada perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Ia melakukan latihan pernapasan sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Ia mendapati nafsu makannya juga telah kembali normal, dan perubahan dalam tubuhnya juga menjadi lebih stabil dan lebih halus daripada sebelumnya. Sementara itu, sapi kuning semakin malas. Betapa ia berharap bisa tidur dari matahari terbit hingga terbenam. Namun, seiring berlalunya waktu, ia pun perlahan kembali normal. Ia kembali tertarik dan mulai membelai komunikator Chu Feng lagi. Ini mengingatkan Chu Feng pada rasa malu yang dia rasakan terakhir kali. Sapi iblis, aku di sini untuk memperingatkanmu, jangan sentuh komunikatorku, atau aku akan menghajarmu tanpa ragu. Mo, sapi kuning menganggap peringatannya biasa saja. Aku ada urusan sekarang, jadi aku tidak punya waktu untuk mengurusmu sekarang, kata Chu Feng. Ia ingin melakukan tes komprehensif lagi dengan Dr. Wang pada tubuhnya. Tiba-tiba, raut wajahnya berubah. Ia menatap Yellow Ox dengan senyum aneh. Sebenarnya, kalau kamu benar-benar ingin meraba-raba benda ini, kenapa tidak kubelikan satu lagi saja? Katanya. Sapi kuning cukup gembira mendengar janji Chu Feng, tetapi tak lama kemudian, ia menunjukkan ekspresi khawatir dan mundur beberapa langkah. Ia memelototinya dengan mata terbelalak. Sialan, kenapa kau menatapku seperti ini? Jangan gunakan hatimu yang kejam dan tak bermoral itu untuk mencoba memahami kemurahan hatiku. Teriak Chu Feng. Mo, jawab sapi kuning dengan nada hina. Bagaimana dengan ini? Selain latihan pernapasan, sihir khusus apa lagi yang kau miliki? Ajari aku sedikit, dan sebagai gantinya, aku akan membelikanmu komunikator baru. Chu Feng menyeringai. Lembu kuning menyeringai dan tersenyum, seolah-olah sedang mengejeknya karena begitu mudahnya mengungkap karakter aslinya dan niat jahatnya. Chu Feng tampak tenang dan kalem. Wajahnya sama sekali tidak memerah karena malu. Komunikator itu harta karun yang terpendam. Setelah kau menguasainya, pada dasarnya kau menguasai setiap informasi tentang dunia. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Chu Feng mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Udara yang mengalir di atas desa Qing yang terasa sangat menyegarkan. Setelah menarik napas dalam-dalam, seseorang langsung merasa segar dan tenang. Chu Feng tenggelam dalam pikirannya, apakah ini akibat dari guncangan yang baru saja terjadi? Samar-samar, ia bisa melihat kabut dan asap warna-warni yang mengepul dari pegunungan di kejauhan. Kabut-kabut itu tersebar merata di langit dan bumi, membuat wilayah itu lebih bersih dan segar dari sebelumnya. Yang mengejutkannya, ternyata banyak orang yang mengantre di depan klinik Dr. Wang. Chu Feng berdiri di belakang antrean sebelum gilirannya tiba. Banyak sekali pasiennya, ya. Komentar Chu Feng. Dr. Wang memberi isyarat agar ia masuk ke ruang perawatan. Jelas, ia tidak ingin orang asing mengetahui spesialisasinya. Tidak juga, orang-orang ini memang menderita beberapa penyakit ringan beberapa hari yang lalu. Tapi anehnya, mereka semua tampak semakin membaik tanpa obat saya. Apakah menurutmu ini mungkin ada hubungannya dengan pergolakan dan guncangan yang terjadi baru-baru ini? Tebak Chu Feng. Ya, seharusnya begitu. Lihatlah pegunungan di kejauhan itu. Kabut yang memancar dari tempat itu sepertinya mengandung beberapa zat khusus yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Dr. Wang mengangguk. Banyak sekali orang yang datang untuk pemeriksaan kedua kalinya setelah merasa jauh lebih lega dari penyakit mereka sebelumnya. Jadi, sepertinya rangkaian pergolakan ini tidak separah yang kita bayangkan. Tidak semenakutkan yang kita bayangkan, kan? Kata Dr. Wang sambil mendesah. Selama beberapa hari terakhir, bahkan orang-orang biasa pun merasakan peningkatan vitalitas yang drastis. Esensi spiritual mereka terasa kuat, dan ini merupakan kejutan yang menyenangkan bagi banyak orang. Chu Feng memandang ke kejauhan. Ia khawatir suatu hari nanti, makhluk-makhluk buas itu akan dilepaskan untuk menghantui dunia, mengubahnya menjadi neraka. Itu adalah sebuah kemungkinan, dan ketika akhirnya menjadi kenyataan, tak akan ada yang bertahan hidup di bawah cengkeraman dan cakar monster-monster bermutasi ini. Dr. Wang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kesehatan Chu Feng, lalu ia juga mengoordinasikan beberapa tes kebugaran untuk Chu Feng.
Pada akhirnya, ia mendapat kepastian yang mengejutkan bahwa kebugarannya telah membaik kembali. Kali ini, Chu Feng berhasil menyelesaikan lari cepat 100 meter hanya dalam 2,5 detik. Sungguh mengejutkan pria tua itu dengan awal yang sangat dalam. Kekuatannya juga telah melampaui standar manusia 12 kali lipat. Pendengaran, refleks, dan penglihatannya menjadi jauh lebih menakjubkan daripada sebelumnya. Ini sungguh keajaiban. Apakah akan terus membaik dari hari ke hari? Apakah ada batasnya? Gumam Dr. Wang dalam keadaan tak sadarkan diri. Saya rasa sudah mencapai batasnya, karena saya bisa merasakan tubuh saya kembali ke kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Nafsu makan saya juga sudah kembali normal, kata Chu Feng jujur kepada dokter. Meski begitu, rasanya tetap seperti mitos bagiku. Dokter Wang hampir tak mampu memulihkan ketenangannya. Sejak tadi aku mencium aroma yang menyenangkan. Apa itu kau? Dia agak ragu. Chu Feng mengangguk. Wajah Dokter Wang menegang setelah memastikan aroma itu memang berasal dari tubuh Chu Feng. Ia sulit mempercayainya karena tubuhnya seperti membatu. Bagaimana ini mungkin? Ia tertegun. Ia menatap Chu Feng dengan bingung, terdiam cukup lama. Apakah ini masalah? Chu Feng bertanya. Tidak, sama sekali tidak. Itu sendiri bukan masalah, tapi ini pasti akan menimbulkan sensasi yang luar biasa jika terjadi di zaman kuno. Hanya beberapa pendeta atau biarawan tua yang bisa memancarkan aroma seperti ini setelah usia 100 tahun. Lagi pula, kau juga memiliki kekuatan dan kecepatan yang begitu dahsyat dan begitu cepat. Jika ini terjadi di zaman kuno, kau akan disebut manusia yang disucikan. Disucikan, manusia. Chu Feng tampak bingung. Ya, penyucian manusia, begitulah mereka menyebutnya, jawab Dokter Wang dengan yakin. Chu Feng tercengang. Kita tidak bisa begitu saja menyangkal dan menolak semua teori dari masa lalu. Meskipun beberapa di antaranya tampak samar, membingungkan, dan muskil, beberapa tetap relatif jujur dan dapat dipercaya, kata Dokter Wang. Ia menguasai pengobatan barat dengan baik, tetapi ia juga seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang sejati. Ia memiliki pemahaman yang tajam tentang berbagai kode dan catatan medis kuno. Ia bahkan membaca sekilas tentang resep tradisional dan pengobatan rumahan. Di antara buku-buku tersebut, banyak di antaranya adalah buku-buku kuno yang ditulis oleh para pendeta Tao dan Buddha yang terhormat, sehingga ia menguasai banyak hal di bidang ini. Batas kemampuan tubuh manusia bisa ditembus, dan bukankah kau contoh nyata dari hal itu? Dokter Wang mendesah. Jadi, bisa dibilang beberapa orang dari zaman kuno juga bisa mencapai apa yang telah kau capai. Kisah tentang Sakyamuni yang melempar gajah, misalnya, terdengar cukup aneh untuk dipercayai oleh pembaca modern manapun, tetapi jika tubuh seseorang bisa memperoleh kekuatan yang cukup untuk menembus batas, mungkin tidak ada yang mustahil. Menurut teorinya, Sang Buddha juga hanya seorang manusia, namun karena kekuatan luar biasa yang dimilikinya, ia dapat melempar seekor gajah dengan mudah. Buddha yang melempar gajah, pendeta Tao yang mengangkat gunung, semua ini adalah perwujudan dari proses penyucian tubuh manusia. Tubuh mereka tidak akan membusuk bahkan setelah kematian, dan keharuman terpancar dari mereka karena tersingkapnya esensi tubuh mereka. Semakin banyak ia berbicara, semakin jelas ia bersemangat. Semua orang tahu bahwa ia sangat tertarik pada tulisan-tulisan klasik ini. Apalagi setelah melihat bukti nyata seperti Chu Feng, pikirannya tak lagi tenang. Tentu saja, kau belum cukup mampu untuk melempar gajah, tapi kau pasti akan mampu. Dan yang lebih penting, kau meyakinkanku bahwa begitu seseorang melampaui batas tubuhnya, tak akan ada yang mustahil. Betapa ia berharap bisa membedah Chu Feng hidup-hidup agar ia bisa meneliti lebih dekat struktur dan bentuk tubuh supernya. Chu Feng buru-buru bangkit dari tempat duduknya. Ia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada dokter seolah-olah ia sedang melarikan diri darinya. Dalam perjalanan pulang, Chu Feng memikirkan banyak hal. Saat mendekati rumahnya, Chu Feng mendengar suara angin berhembus menggema di halaman. Suara angin itu juga sesekali diiringi gemuruh guntur. Apa yang terjadi? Dia khawatir kerbau iblis mungkin akan membuat kesalahan serius lagi. Chu Feng melangkah masuk ke halaman, tetapi ia langsung tertegun oleh pemandangan itu. Ia melihat sapi kuning berdiri dengan kuku belakangnya sementara kuku depannya mengembang membentuk berbagai gerakan. Itu adalah tinju bayangan. Angin bertiup dan guntur bergemuruh. Semua suara terdengar dari tubuhnya. Apakah ini jenis posisi tinju tertentu yang tampaknya dikuasai anak sapi itu? Seekor sapi sedang memukul dan berlatih gaya tinju. Sungguh pemandangan yang menakjubkan. Chu Feng berdiri di sana seperti orang mati, terkejut sekaligus takjub. Matanya terpaku pada anak sapi yang sedang bertinju bayangan, terpukau oleh ketangkasannya. Lembu kuning berdiri tegak dengan kuku belakangnya, mantap dan anggun. Saat ia mengubah langkahnya cepat dan penuh semangat, namun juga mengandung keanggunan alami. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya mampu dilakukan oleh seekor anak sapi. Chu Feng menyaksikan dari pinggir lapangan, sangat terkesan.
Sapi kuning melirik Chu Feng sekilas, tetapi tidak berhenti saat merasakan kehadirannya. Wajahnya tampak seperti pemain sandiwara dengan keangkuhan yang nyaris arogan. Ia selalu berwajah angkuh, dikelilingi aura kesombongan dan keegoisan. Tiba-tiba, ia meningkatkan kekuatan pukulannya, menjadi semakin perkasa dan kuat. Tubuhnya memiliki kelincahan yang tak tertandingi. Terkadang, gaya tinjunya tampak seperti gerakan burung pemangsa yang menangkap mamalia kecil dengan tinjunya yang menghantam dengan kekuatan brutal. Di lain waktu, ia mengayunkan tinjunya ke atas dengan sangat ganas. Setiap gerakan yang khas diiringi suara guntur yang memekakkan telinga, memenuhi atmosfer dengan udara yang menakutkan. Chu Feng tercengang. Ada aura menakutkan yang terpancar dari setiap pukulannya. Bahkan dari kejauhan pun, orang bisa dengan mudah menyadari bahwa ini memang gaya tinju legendaris yang mampu menghasilkan pukulan yang dahsyat. Sapi kuning tampak ceria dan percaya diri. Ia membuka posisi bertarungnya dan meregangkan tubuh sebagai bagian dari rutinitas terakhir setiap latihan tinju bayangan. Namun, saat ia melirik Chu Feng sekali lagi, wajahnya membeku ketika menyadari bahwa Chu Feng tidak membawa komunikator seperti yang dijanjikan. Ia segera menghentikan pukulannya lalu membelakangi Chu Feng. Chu Feng masih bingung dengan berhentinya anak sapi itu secara tiba-tiba. Ia belum cukup melihat gaya tinju legendaris itu. Kemudian, semuanya menjadi jelas saat dia melihat mata Yellow Ox yang licik terus-menerus memberinya pandangan sembunyi-sembunyi seolah mencoba memastikan sesuatu. Bajingan ini masih memikirkan janji tentang komunikator. Yellow Ox, aku baru saja memilihkan salah satu komunikator terbaru untukmu. Kelihatannya bergengsi dan mewah, tapi aku tidak membawa cukup uang tunai, jadi aku harus pulang lagi dan mengambil sejumlah uang tunai untuk membelikanmu komunikator itu. Kamu akan segera mendapatkannya. Sapi kuning mendengarkan dengan saksama. Senyum gembira tersungging di wajahnya setelah mendengar kata-kata Chu Feng. Senyum gembira yang tulus, alih-alih ejekan yang terang-terangan, sangat sulit terlihat di wajahnya. Dasar bajingan yang pragmatis dan penuh perhitungan, pikir Chu Feng dalam hati. Sementara itu, Yellow Ox mulai melancarkan pukulan lagi, tetapi gerakannya lebih mirip gestur aneh daripada gaya tinju yang sebenarnya. Kemudian, ia mengembuskan asap putih sebagai penutup untuk rangkaian shadow boxing ini. Chu Feng tampak tak bisa berkata-kata. Perlukah kau bersikap sok seperti itu? Dasar bajingan sombong, melenguh. Melihat dia belum melakukan tindakan apapun, makhluk itu mengeluarkan raungan keras untuk mendesaknya bergerak. Chu Feng berbalik dan pergi tanpa ragu. Ia langsung menuju ke sebuah toko barang bekas setengah li jauhnya. Paman Liu, bisakah Paman Liu mengambilkan komunikator tertua dan termurah dari toko Paman? Chu Feng memanggil penjaga toko begitu ia memasuki pintu. Chu Feng, kapan kau kembali? Paman Liu menempelkan kembali kacamata presbiopinya ke hidung dengan kelingkingnya. Ia menatap Chu Feng dengan senyum ramah. Oh, aku kembali beberapa hari yang lalu. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kamu masih baik-baik saja? Sapa Chu Feng sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, tapi untuk apa kau butuh komunikator kuno? Bukankah semua anak muda zaman sekarang suka yang baru? Paman Liu tampak bingung. Ada tujuannya. Agak ketinggalan zaman sebenarnya tidak masalah, asalkan terlihat baru dan mewah, tegas Chu Feng. Meskipun ini toko barang bekas, tapi tidak ada yang mau membeli komunikator kuno dari sini. Jadi, hanya tersisa sedikit, kata Paman Liu. Ia mengobrak-abrik semua peti dan lemari, membawa semua barang yang dimilikinya. Akhirnya, ia berhasil menemukan beberapa. Barang-barang seperti ini jarang dibeli oleh siapapun kecuali mereka yang menginginkan barang jadul dan vintage untuk koleksi. Kalau tidak, apa gunanya menghabiskan uang untuk sesuatu yang hampir tidak berfungsi, kata Paman Liu. Chu Feng menyukai salah satu yang lebih besar. Terlihat baru, dan tubuhnya berkilauan. Ini dia, aku ambil yang ini. Ya, maksudku, memang terlihat baru, tapi fungsi dan kepraktisannya belum mendekati beberapa yang lain yang kuberikan untukmu, kata Paman Liu. Tidak apa-apa. Ini sudah cukup bagiku. Yang penting terlihat baru, desak Chu Feng. Paman Liu agak terdiam, tetapi sebenarnya tidak ada lagi yang dapat ia tambahkan. Ia mengulurkan tangan menahan diri ketika melihat Chu Feng berusaha mencari uang untuk membeli komunikator itu. Tidak apa-apa, orang tua lusuh ini memang sangat memakan tempat. Mungkin lebih baik aku memberikannya. Ambil saja, kau tidak perlu membayar. Baiklah, lain kali aku datang, aku akan membelikanmu minuman. Chu Feng tidak menganggap dirinya orang luar, jadi dia dengan senang hati menerima tawaran Paman Liu. Oh iya, aku lupa bilang. Ada beberapa pemuda yang datang ke sini saat kamu sedang tidak di kota. Paman Liu mengemukakan hal ini tepat saat Chu Feng hendak pergi. Untukku, Chu Feng terkejut. Siapa yang akan datang ke sini untukku? Jika itu teman sekelas atau teman-temannya, seharusnya mereka sudah meneleponnya sebelumnya. Semuanya tampak luar biasa bagiku. Ada juga seorang gadis di antara mereka yang tampak sangat menawan, kenang Paman Liu. Chu Feng meninggalkan toko dengan banyak pertanyaan.
ia tidak tahu persis siapa yang mencarinya. Sapi kuning, lihat, aku punya alat komunikasi canggih untukmu. Kurasa itu 10 kali lebih bagus daripada yang kupakai, teriak Chu Feng begitu memasuki halaman. Sapi kuning bergegas menghampiri. Ia berlari dengan kuku belakangnya dan menangkap komunikator itu dengan kuku depannya. Lalu, ia memeluknya dengan penuh kasih sayang. Anak sapi itu melirik sekilas ke arah pedang yang sedang digunakan Chu Feng, lalu membandingkannya dengan pedang yang ada di tangannya. Seketika, ia kembali menyeringai mengejek seperti biasanya, menunjukkan kebencian yang mendalam terhadap pedang yang dipegang Chu Feng. Kau benar-benar bukan orang yang berbudi luhur, ya. Aku membelikanmu yang terbaik dari yang terbaik, dan kurasa aku tidak pantas diolok-olok, kan? Baiklah, kurasa tidak apa-apa karena aku orang yang murah hati. Aku tidak akan membantahmu lagi. Tapi cepatlah, ajari aku cara berlatih gaya tinju yang kau lakukan, desak Chu Feng. Sapi kuning tidak menanggapinya, sebaliknya ia meletakkan komunikator di atas meja batu dan dengan aneh mengutak-atik layar dengan kuku depannya. Namun tak lama kemudian, ia pun marah, karena tampaknya tidak ada yang berhasil. Ia berbalik dan menatap tajam ke arah Chu Feng dengan ekspresi kesal di wajahnya. Belum diisi dayanya, Chu Feng tetap tenang seperti biasa. Ia baru mulai berbicara dengan lesu setelah Yellow Ox gelisah karena tidak ada respons yang diterimanya setelah ia histeris menyodok komunikatornya. Melenguh, Yellow Ox dengan hati-hati mengambil komunikator, terbaik dari yang terbaik, dan menyajikannya di depan Chu Feng, memintanya untuk segera mengisi dayanya. Matanya hampir melotot ketika dia melihat Chu Feng dengan ceroboh melemparkan komunikator ke atas meja dan mencolokkannya dengan kabel pengisi daya yang dipilih secara sembarangan. Ekspresi wajahnya mengisyaratkan agar ia berhati-hati dan tidak merusak produk mewah ini. Di saat yang sama, ia tak lupa melemparkan tatapan menghina lagi ke arah komunikator Chu Feng. Yellow Ox tampak panik saat mengutak-atik komunikator di tengah proses pengisian daya, tetapi tak lama kemudian, ia tampak agak terganggu oleh kurangnya pemahamannya terhadap karakter yang ditampilkan di layar. Meskipun minatnya tampaknya tidak berkurang, ketiadaan kunci untuk mengungkap rahasia bahasa manusia terbukti menjadi hambatan besar bagi kemudahan penggunaannya. Sapi kuning menghampiri Chu Feng. Butuh waktu cukup lama baginya untuk memahami intisari yang ingin disampaikan sapi kuning. Apa maumu? Apa kau mau aku memindahkan kontak dari komunikatorku ke komunikatormu? Pergi sana dari sini. Chu Feng meluapkan amarahnya setiap kali teringat bencana yang dibawa anak sapi itu kepada banyak temannya terakhir kali. Sapi kuning tertarik dengan fungsinya yang memungkinkan orang-orang yang hidup terpisah ribuan li untuk berkomunikasi satu sama lain dengan mudah, tetapi bagaimana Chu Feng dapat mewujudkan keinginan sapi kuning tersebut? Setelah menyadari bahwa ia tidak akan berhasil mengakses kontak-kontak itu, anak sapi itu meminta Chu Feng untuk mengajarinya cara membaca laporan video dan berita tersebut. Jika kau tahu kata dan karakter, semuanya akan menjadi mudah. Komunikasi, membaca koran, dan menonton video akan jauh lebih mudah setelah kau belajar mengucapkan kata-kata yang kita ucapkan. Chu Feng mencoba dengan terampil memberikan bimbingan yang metodis dan sistematis. Mengajari anak lembu emas itu membaca dan berbicara adalah rencana yang telah ia rencanakan selama lebih dari beberapa minggu. Seperti dugaannya, sapi kuning mengangguk senang. Ia datang ke dunia ini dengan niat yang aneh, tetapi jika ia bisa membedakan kata-kata dan karakter yang lazim dalam sistem komunikasi antar manusia, ia merasa segalanya akan jauh lebih mudah. Ajari aku gaya tinjumu, dan aku akan mengajarimu bahasaku, kata Chu Feng dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sapi kuning memelototinya dengan tatapan kesal, lalu meraung. Sepertinya anak sapi itu mengeluh tentang fakta bahwa Chu Feng telah merencanakan sebelumnya untuk mencoba memanfaatkannya. Lagi pula, ini kesepakatan yang menguntungkanmu. Aku melihat dunia ini hanyalah tumpukan kekacauan yang mengerikan, jadi aku harus belajar gaya tinju untuk bertahan hidup. Hanya jika aku bisa hidup cukup lama, aku bisa membantumu menemukan semak kecil aneh di pegunungan Kunlun itu, kata Chu Feng. Yellow Ox akhirnya mengangguk sebagai bentuk persetujuan terhadap kesepakatan itu. Dalam 3 hari berikutnya, Chu Feng mendedikasikan dirinya untuk berlatih gaya tinju ini. Gaya ini sulit dikuasai karena setiap pukulan harus dilontarkan secara serempak dengan kekuatan yang besar. Dulu ia berlatih tinju bebas. Meskipun tekniknya tidak lazim, ia adalah petarung yang hebat. Namun, gaya tinju yang ia pelajari bersama Yellow Ox saat ini benar-benar berbeda dari pengalaman sebelumnya. Dengan setiap pukulan yang dilayangkan, Chu Feng bisa merasakan tinjunya dibumbui lapisan kekuatan yang aneh dan mistis. Terutama ketika ia, seperti yang diminta oleh sapi kuning, melancarkan pukulan sambil bernapas seperti yang ia lakukan saat berlatih latihan pernapasan khusus, ia merasa semakin luar biasa. Sesekali, tinjunya bisa menghasilkan gemuruh guntur yang memekakkan telinga. Chu Feng merasa sangat terkejut dan terpesona dengan latihan tersebut. Kerbau kuning juga telah mempelajari cukup banyak kosakata.
Ia adalah hewan yang cerdas sekaligus cepat belajar, jadi Chu Feng tidak berani mengajarinya lebih dari yang dibutuhkan. Ia dengan halus menggambarkan kurangnya kemajuan mereka sebagai konsolidasi dari apa yang telah dipelajari di masa lalu, jadi ia tidak perlu khawatir kerbau kuning akan berhenti mengajarinya gaya tinjunya setelah ia mempelajari cukup banyak kosakata dan karakter darinya. Sementara itu, Zhou Quan hampir menjadi gila. Karena satu-satunya kontak di komunikator sapi kuning sejauh ini adalah Zhou Quan, ia meneleponnya setiap kali anak sapi itu menginginkannya. Terkadang, anak sapi itu memanggilnya di siang hari, terkadang di tengah malam. Terkadang, ia memanggilnya saat fajar menyingsing. Jelas, entah sengaja atau tidak, anak sapi itu akan membunyikan lonceng untuk memanggil Zhou Quan dan melenguh beberapa kali setiap kali ia bebas. Sialan, sapi iblis. Suatu hari nanti, aku akan ke sana dan membantai pantatmu yang menyedihkan itu. Meneleponku tengah malam, tentu, aku akan mengabaikannya. Tapi kenapa kau meneleponku sekarang? Ini baru fajar dan aku baru saja tertidur. Aku muak dan muak dengan omong kosongmu yang bodoh itu. Zhou Quan terdengar lebih dari sekadar kesal, tetapi ia tak bisa mematikan komunikatornya ketika dunia telah menjadi tempat kekerasan dan kekacauan yang tak berhukum. Keluarga dan teman-temannya belum kembali untuk bertemu kembali, jadi ia membutuhkan komunikator untuk tetap berhubungan dengan mereka. Aku peringatkan kau, kalau kau menggangguku lagi, aku akan datang dan mengulitimu hidup-hidup. Zhou Quan kesal. Namun, sapi kuning menikmati kemarahan Zhou Quan. Mengganggu Zhou Quan terus-menerus telah menjadi kecanduannya. Chu Feng, lihat kekacauan yang kau buat. Ark, Zhou Quan ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Pada hari keempat, sapi kuning telah menguasai sejumlah kosakata. Sesuai permintaan Chu Feng, ia menuliskan nama untuk gaya tinju tersebut. Meski kata-katanya ditulis dengan cara yang miring dan tidak lurus, tetapi paling tidak masih terbaca. Tinju sapi iblis, Chu Feng membacanya. Dada sapi kuning membusung bangga, dan matanya berbinar-binar. Ia menegakkan kepalanya dengan bangga dan penuh percaya diri. Jelas, anak sapi itu berjaya dalam gaya tinju ini. Nama yang tidak modis, kata Chu Feng, melenguh. Lembu kuning menjadi jengkel. Ia mengamuk dan meraung. Raungannya yang menggelegar menggetarkan seluruh rumah. Kamu tinggal di rumah, aku akan keluar untuk mengurus beberapa hal. Chu Feng buru-buru keluar rumah. Ia kemudian menuju bengkel kakek Zhao. Menurut perhitungannya, penempaan busur silang dan baut yang dimintanya seharusnya sudah selesai. Ada banyak pelanggan di bengkelnya. Di tengah kerusuhan, siapapun pasti ingin mendapatkan sesuatu untuk membela diri. Hei sobat, aku sudah membuat busur dan anak panahmu sejak lama. Aku bahkan berpikir untuk membawanya sendiri kepadamu jika kamu tidak datang hari ini, kata kakek Zhao. Terima kasih, kakek Zhao. Aku sangat berterima kasih, kata Chu Feng sambil tersenyum. Ia mengangkat bungkusan yang diberikan kakek Zhao. Isinya busur silang dan baut-bautnya, jadi wajar saja jika barang bawaannya terasa cukup berat. Dalam perjalanan pulang, ia melewati toko barang bekas. Ia disapa oleh Paman Liu, "Hai, anak muda. Aku baru saja melihat anak-anak muda yang datang terakhir kali untukmu menuju rumahmu." Oh, tapi ternyata tidak sebanyak itu. Chu Feng terkejut. Siapa mereka, dan mengapa mereka mengejarku? Di saat seperti ini, ketika jalan raya dan rel kereta api sudah terputus, siapa yang masih berani bepergian sejauh ini? Ia semakin ragu, dan cerita pun berakhir. Nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.